Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ke materi berikutnya yang berjudul logam alkali dan alkali tanah. Dan Ibu ingatkan sekali lagi kepada anak-anak kami agar terus mengikuti pembelajaran daring kita ini. Baik, kita mulai logam alkali dan alkali tanah. Unsur-unsur golongan 1A kecuali hidrogen itu disebut logam alkali. Unsur-unsur golongan 2A disebut logam alkali tanah. Kata alkali berasal dari bahasa Arab alkali, yaitu abu yang dalam air bersifat basa. Logam-logam golongan 1A dan 2A umumnya jika dilarutkan dalam air membentuk larutan basa, sehingga logam tersebut disebut logam alkali dan alkali tanah. Golongan 2A disebut alkali tanah karena logam-logam tersebut umumnya ditemukan dalam bentuk senyawa yang sukar larut dalam tanah. Logam alkali dan alkali tanah bersifat sangat reaktif sehingga mudah ditemukan di alam dalam bentuk senyawa. Kita bahas yang pertama, yaitu mengenai logam alkali. Logam alkali merupakan unsur yang terletak di golongan 1A yang terdiri dari litium dengan lambang Li, L besar I kecil, natrium dengan lambang Na, N besar A kecil, kalium dengan lambang Ka, K besar A kecil, rubidium dengan lambang Rb, R besar B kecil, cesium dengan lambang Cs, C besar S kecil, dan francium dengan lambang Fr, F besar R kecil. Litium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Li dan nomor atomnya 3. Sifat-sifat litium. Litium merupakan logam padat paling ringan, lunak, berwarna putih keperakan, mudah bereaksi dengan air, tidak terdapat bebas di alam. Di mana manfaat litium itu adalah diantaranya, litium banyak digunakan dalam produksi kaca, keramik, dan dalam produksi aluminium. Selain itu, litium juga banyak digunakan sebagai bahan pelumas dan bahan membuat baterai. Kita lanjut, masih contoh dari logam alkali yaitu natrium. Natrium adalah suatu unsur dalam kimia atau dalam tabel periodik yang memiliki lambang Na dan nomor atomnya 2. Ya, di mana sifat-sifat natrium itu diantaranya logam reaktif yang lunak dan keperakan. Yang kedua, natrium bereaksi cepat dengan air. Ya, di mana manfaat dari natrium itu adalah natrium digunakan untuk industri kertas. Natrium digunakan untuk pembuatan garam dapur. Natrium digunakan untuk pembuatan baking soda. Yang ketiga, masih contoh dari logam alkali yaitu kalium. Kalium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang unsur K dan nomor atom 19. Di mana sifat-sifat dari kalium itu adalah kalium merupakan logam yang berwarna putih keperakan. Kalium merupakan logam yang cukup lunak. Dan manfaat dari kalium itu adalah diantaranya, kalium digunakan dalam pembuatan pupuk. Kalium digunakan sebagai elektrolit dalam pembuatan baterai alkalin. Selanjutnya, rubidium. Rubidium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang unsur Rb dan nomor atomnya 37. Di mana sifat-sifat dari rubidium itu diantaranya adalah rubidium merupakan unsur logam berwarna putih keperakan. Kemudian rubidium itu bereaksi keras dengan air. Ya. Selanjutnya, manfaat rubidium yaitu rubidium digunakan dalam pembuatan gelas keramik. Kemudian rubidium digunakan untuk pembersih sisa gas dari tabung vakum.
Selanjutnya, cesium. Cesium adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol CS dan memiliki nomor atom 55. Di mana sifat-sifat dari cesium itu adalah diantaranya, cesium adalah logam alkali berwarna perak, kemudian lembut. Kemudian, cesium adalah logam yang sangat reaktif, di mana manfaat cesium di sini adalah cesium digunakan untuk pendeteksi radiasi. Selanjutnya, pransium. Contoh logam alkali yang terakhir yaitu pransium. Pransium adalah suatu unsur kimia dengan simbol Fr dan memiliki nomor atom 87. Di mana sifat-sifat dari pransium itu diantaranya, pransium mudah bereaksi dengan air dan udara, daya oksidasinya besar, kemudian pransium merupakan senyawa ion. Di mana manfaat dari pransium itu adalah pransium digunakan untuk penelitian di bidang biologi. Kita lanjut yang kedua, logam alkali tanah. Logam alkali tanah merupakan unsur yang terletak di golongan 2A, yang terdiri dari berilium dengan lambang Be, B besar E kecil, magnesium dengan lambang Mg, M besar G kecil, kalsium dengan lambang Ca, C besar A kecil, strontium dengan lambang Sr, S besar R kecil, dan barium dengan lambang Ba, B besar A kecil, radium dengan lambang Ra, R besar A kecil. Kita bahas yang pertama, masih contoh dari logam alkali tanah, yaitu berilium. Berilium adalah unsur kimia dengan simbol Be dan memiliki nomor atom 4, di mana sifat-sifat dari berilium itu diantaranya, berilium merupakan logam yang berwarna abu-abu. Berilium tidak bereaksi dengan air. Berilium tidak dapat menghantarkan panas. Kemudian berilium adalah logam yang tidak reaktif. Manfaat dari berilium. Berilium digunakan dalam industri tenaga nuklir. Berilium juga digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan produk elektronik. Masih contoh dari logam alkali tanah, yaitu magnesium. Magnesium adalah unsur kimia dengan simbol Mg dan memiliki nomor atom 12. Di mana sifat-sifat dari magnesium adalah magnesium dapat bereaksi dengan air, magnesium mudah terbakar, magnesium memiliki titik leleh yang tinggi. Manfaat magnesium. Magnesium digunakan untuk peralatan elektronik. Magnesium digunakan sebagai bahan untuk membuat kembang api. Magnesium digunakan untuk bahan penajam pensil. Kemudian lanjut, kalsium. Kalsium adalah unsur kimia dengan simbol Ca dan memiliki nomor atom 20. Sifat-sifat dari kalsium adalah, kalsium merupakan logam putih keperakan. Kalsium mudah terbakar. Manfaat dari kalsium. Kalsium digunakan untuk bahan dalam pembuatan semen dan cat. Selanjutnya, strontium. Strontium adalah unsur kimia dengan simbol Sr dan memiliki nomor atom 38. Sifat-sifat dari strontium. Strontium mudah bereaksi dengan air. Strontium mudah terbakar. Di mana manfaat dari strontium itu diantaranya adalah, strontium digunakan untuk produksi gelas dan kaca televisi. Strontium digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kembang api. Selanjutnya, barium. Barium adalah unsur kimia dengan simbol Ba dan memiliki nomor atom 56. Sifat-sifat dari barium diantaranya adalah, barium logam berwarna perak keputihan. Barium mudah bereaksi dengan air. Manfaat barium. Barium digunakan dalam industri kaca. Terakhir, masih contoh dari logam alkali tanah, yaitu radium. Radium adalah unsur kimia dengan simbol Ra dan memiliki nomor atom 88. Sifat-sifat dari radium. Radium berwarna putih keperakan. Radium mudah bereaksi dengan air. Manfaat dari radium. Radium digunakan untuk mengobati penyakit kanker. Selanjutnya, kita lanjutkan. Jumlah elektron unsur logam alkali dan alkali tanah.
Cara menentukan jumlah elektron logam alkali dan alkali tanah adalah berdasarkan jumlah bilangan kuantum atau N yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kita lihat tabel jumlah elektron logam alkali. Ya, di sini unsurnya litium, simbolnya Li, L besar, I kecil, nomor atomnya 3. Di sini jumlah elektronnya yaitu 21 atau berdasarkan konfigurasinya. Ya, ini diambil nilainya dari bilangan kuantum yang tadi. Di mana bilangan kuantum yang tadi itu dimulai dari 1. Berarti yang ini 2, ya. Yang 2 ini didapatkan dari rumus konfigurasi elektron, yaitu rumusnya 2n pangkat 2. Berarti kalau dia di sini n-nya 1, ya, berarti kita masukkan ke rumus konfigurasi yang tadi 2n pangkat 2, berarti 2 kali 1 pangkat 2, makanya 2. Jadi di sini jumlah elektronnya semua harus dimulai dengan 2. Karena dia bilangan kuantumnya dimulai dari 1. Kita masukkan ke rumus konfigurasi elektron. Rumusnya tadi sudah Ibu bilang yaitu 2n pangkat 2. Nah, kita masukkanlah dia nilai n-nya 1. Berarti 2n pangkat 2 berarti 2 kali 1 pangkat 2. Berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Makanya di sini jumlah elektronnya di sini semuanya mulai dari litium sampai natrium, kalium, rubidium, cesium sampai francium itu dimulai dari angka 2. Nah, ini yang satu ini adalah cuma menutupi kekurangannya saja. Di mana nanti jumlah elektronnya ini harus sama dengan nomor atomnya. Ya, berarti ini 21. Berarti ini jumlahnya ini sama dengan nomor atomnya. Selanjutnya natrium dengan simbol Na. Ya, ini nomor atomnya 11. Ini jumlah elektronnya 281. Ya, di mana jumlah elektronnya ini harus sama dengan nomor atomnya. Yang ini, yang 8 ini. Ya, ini tadi 2 sudah Ibu bilang. Ya, sudah Ibu katakan. Oke, tadi ini apabila N-nya 1, masukkan ke rumus konfigurasi berarti 2N pangkat 2. Berarti 2 kali 1 pangkat 2 sama dengan 2. Nah, ini 8. Berarti ini kita gunakan N-nya 2. Kita masukkan ke rumus konfigurasi. Berarti 2N pangkat 2. Berarti 2 kali 2 pangkat 2. Berarti 2 kali 4 sama dengan 8. Makanya di sini jumlah elektronnya setelah 2 baru angka 8. Ini yang kita gunakan nanti N-nya 2. Baru kita masukkan ke rumus konfigurasi 2N pangkat 2. Jadi di sini jumlah elektronnya dari natrium dengan nomor atom 11 itu 281. Ya, 28. Ini satunya menutupi kekurangan dari jumlah elektron, ya. Di mana jumlah elektron ini harus sama jumlahnya dengan nomor atomnya. Ya, berarti ini 281. Berarti sama jumlahnya dengan nomor atomnya itu 11. Kita lanjut kalium. Ya. Kalium nomor atomnya 19, ya. Ini jumlah elektronnya ya 2881. Ya, ini angka 8-nya boleh kita gunakan 2 kali. Ya, di mana jumlah elektronnya ini harus sama dengan nomor atomnya. Kita lihat, 2881. Berarti ini kalau kita tambahkan dia 19. Hasilnya 19. Berarti sama dengan nomor atom dari kalium 19. Ya. Kemudian, di sini selanjutnya rubidium. Ya, nomor atomnya 37. Ya, di sini jumlah elektronnya 2, 8, 18, 8, 1. Ya, di sini bisa dilihat anak-anak kami sekalian, ini ada 18. Berarti ini kalau dia 18 ini, berarti bilangan kuantumnya atau N-nya nanti itu 3. Kita gunakan 3, baru kita masukkan dia ke rumus konfigurasi. Kita masukkan ke rumus konfigurasi, yaitu rumus konfigurasinya 2N pangkat 2. Berarti kalau kita masukkan bilangan kuantumnya atau N-nya 3, berarti 2 kali 3 pangkat 2, berarti 2 kali 9, berarti 18. Makanya di sini jumlah elektron setelah 8, berarti kita gunakan dia 18. Ya. Nah, kemudian kita jumlahkan dia, apakah sama dia jumlahnya elektron ini dengan jumlah nomor atomnya? Kita jumlahkan 28, 18, 81. Apabila kita tambahkan ini jumlahnya 37. Berarti jumlahnya sama dengan nomor atomnya. Selanjutnya cesium. Ya, dengan nomor atomnya 55, ya di sini jumlah elektronnya
2, 8, 18, 18, 8, 1. Ya, ini pun apabila kita jumlahkan, ini hasilnya sama dengan nomor atomnya 55. Ya, sama dengan nomor atomnya 55. Yaitu di sini konfigurasinya 2, 8, 18, 18, 81. Ini jumlahnya sama dengan nomor atomnya 55. Selanjutnya fransium dengan nomor atom 87. Di sini jumlah elektronnya ini sama dengan nomor atomnya, yaitu apabila dia kita tambahkan 2 tambah 8 tambah 18 tambah 18 tambah 18 tambah 8. Maaf ya, ini 2, 8, 18, ini 32, 18, 8 ya. Ini seharusnya 32 ya. Ya, maaf, ini 32 fransium. Jumlah elektronnya 2, 8, 2, 8, 18, 32, 18, 8 ya. Ini seharusnya 32 ya. Apabila kita jumlahkan itu, jumlahnya yang ini sama dengan nomor atomnya ya, begitu anak-anakku sekalian. Selanjutnya tabel jumlah elektron logam alkali tanah ya. Di sini berilium, nomor atomnya 4 ya. Di sini jumlah elektronnya 2. Nah, ini yang 2 dengan 2 ini jumlahnya harus sama dengan nomor atomnya. Sudah bilang tadi, apabila N-nya dimulai dari 1, makanya jumlah elektronnya harus dimulai dari angka 2. Karena kita masukkan dia ke rumus konfigurasi elektron. 2N pangkat 2, berarti 2 kali 1 pangkat 2, berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Makanya semua jumlah elektron per kulit itu harus dimulai dari angka 2. Yang ini cuma menutupi kekurangannya saja, di mana jumlahnya ini harus sama dengan nomor atomnya. Berarti di sini ini 2, apabila dia ditambahkan jumlahnya sama dengan nomor atomnya. Selanjutnya magnesium, nomor atomnya 12 ya. Di sini jumlah elektron per kulitnya yaitu 282. Nah, ini sudah bilang tadi ya, apabila dia N-nya 2. Apabila dia N-nya 2, kita masukkan ke rumus konfigurasi supaya dia dapat 8, berarti 2 kali 2 pangkat 2, berarti 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, ya, ini cuma menutupi kekurangannya saja agar jumlah elektronnya ini sama dengan nomor atomnya. Berarti apabila kita jumlahkan 282, apabila kita jumlahkan berarti ini 12 sama dengan nomor atomnya. Selanjutnya kalsium ya, dengan nomor atomnya 20 ya, dengan nomor atomnya 20. Di sini jumlah elektronnya 2882. Ini pun apabila kita tambahkan jumlahnya sama dengan nomor atomnya. Selanjutnya strontium dengan nomor atomnya 38. Ya, strontium dengan nomor atomnya 38. Ya. Ini jumlahnya elektron per kulitnya yaitu 28, 18, 82 ya, 28, 18, 82. Ini jumlahnya elektron ini harus sama dengan nomor atomnya. Selanjutnya barium dengan nomor atom 56 ya, jumlah elektron per kulitnya yaitu 2, 8, 18, 18, 82. Ini juga jumlahnya elektronnya setiap kulit itu sama dengan nomor atomnya apabila dia dijumlahkan ya. Kemudian radium ya, dengan nomor atom 88 ya. Di sini jumlah elektron per kulitnya adalah 2, 8, 18, 32, 18, 82. Di sini jumlah elektron setiap kulitnya ini harus sama dengan nomor atomnya apabila dia dijumlahkan jumlah elektronnya. Ya, kita lihat di sini ada 32. Ini yang 32 ini yang kita gunakan adalah apabila bilangan kuantumnya atau N-nya itu yang kita gunakan itu adalah 3 ya. 3. 2N pangkat 2. Berarti ini makanya dia 32. Ya, di sini kita lihat
angka terakhir baik dia di logam alkali dan alkali tanah, itu angka terakhirnya atau jumlah elektron terluarnya itu sama. Di sini satu, di sini satu, di sini satu, ini satu, dan ini satu. Kemudian, itu karena dia logam alkali ini semua unsurnya berada di golongan 1A. Ya, selanjutnya. Logam alkali tanah. Ya, di sini 2, ya. Di sini jumlah elektron per kulitnya, elektron terluarnya yaitu 2, 2, 2, 2, dan 2. Ya, ini semua jumlah elektronnya per kulit, ini semua jumlah elektronnya sama, yaitu 2. Ya, yaitu 2. Karena dia logam alkali tanah itu terletak di golongan 2A. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan hubungi WA Ibu. Ya, silahkan hubungi WA Ibu. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.